Hey, halo semuanya. Lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Seperti yang lo tahu atau mungkin belum pernah dengerin, gue pernah bikin podcast tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Itu udah beberapa tahun yang lalu kayaknya ya. Tapi itu salah satu podcast yang cukup banyak didengerin. Jadi kalau misalnya lo pengen tahu self-love-nya versi apa yang gue baca dan gimana menurut gue, bisa dengerin lagi podcast tersebut. Karena hari ini gue pengen ngajak upgrade lagi kemampuan kita mencintai diri sendiri dengan bilang kalau ternyata self-love aja itu gak cukup. Untuk bisa mencintai diri kita sendiri itu ada 4 tahapan. Mulai dari self-like atau kita yang gak kenal sama diri kita sendiri. Kita gak tahu siapa nih di balik kita. Terus kita berubah jadi orang yang selfish. Karena itu langkah awalnya untuk bisa kita self-love gitu nantinya. Kita berubah jadi seseorang yang egois, kita jadi self-centered karena kita berusaha mendahulukan diri kita. Baru kemudian kita ada di tahap self-love yang kita ngerti gimana cara mencintai diri kita sendiri tanpa merugikan orang lain. Sampai kita akhirnya bisa selfless, yang akhirnya sudah penuh, sudah cukup dengan diri kita sendiri, sampai bisa mulai berbagi dengan orang lain sehingga hidup kita nggak cuman self-centered doang gitu. Kalau hari ini lo baru ada di tahapan gue baru self-love nih Ger, gue baru berusaha untuk mencintai diri gue sendiri, gue salut, gue seneng banget dengernya. Lo udah berusaha cukup kuat, cukup keras, apalagi kalau misalnya di dalam kehidupan lo merasa bisa sampai di tahap ini aja, itu udah keren banget. Gue salut karena itu bener-bener sebuah pencapaian. Nah, hari ini gue anggap kita mau untuk mengupgrade diri kita untuk nggak cuman sampai di situ aja. Karena kita nggak boleh lupa kalau di dunia ini juga ada sesuatu hal lain yang kadang nggak sesuai nih dengan mau kita. Sehingga kita juga harus beradaptasi. Nggak hanya harus menerima diri kita sendiri aja, tapi kita juga harus menerima bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana kehidupan ini berjalan gitu, gimana takdir membawa kita. Makanya self-love aja nggak cukup. Gue tuh baru menyadarin kalau ini tuh sebenarnya bare minimum, hal yang harusnya dilakukan sama setiap orang gitu. Belakangan jadi hal yang membanggakan karena hal ini tuh jarang gitu untuk dibicarakan di sekitar kita gitu. Makanya kita merasa ini adalah sebuah pencapaian, yang memang sebuah pencapaian. Tapi kalau pada akhirnya semua orang itu harus mencintai dirinya sendiri, berarti kan ini bare minimum, hal wajar yang seharusnya emang udah dilakuin. Makanya kalau belakangan ini belum dilakuin sama kita tuh kayak harusnya merasa segera harus self-love. Nggak masalah. Tapi kalau setelah dengar podcast ini masih belum bisa mencintai dan menerima diri sendiri, berarti ada yang salah. Segera evaluasi hal tersebut. Dalam kehidupan, tadi gue bilang kita nggak cuman hidup sebagai diri kita sendiri, kita juga harus memperhatikan dunia ini kayak gimana, dunia ini butuh apa, ada apa aja di dunia. Terus kita harus adjust, kita harus beradaptasi dengan hal tersebut. Oleh karena itu, setelah kita self-love, ada lagi yang perlu kita lakuin. Namanya self-esteem. Sebenarnya kalau diartiin, itu bilangnya sih harga diri. Cuman gua rasa itu bukan arti yang tepat ya. Kalau di bahasa Indonesiain kan harga diri itu lebih kayak gengsi gitu. Kita tuh punya harga diri, gak boleh kita diinjek-injek sama orang, bisa ngomong kayak gitu kan. Nah, self-esteem di sini tuh lebih kayak nilai gitu. Kita tuh harus percaya kalau kita udah berhasil nih menerima diri kita sendiri, kita juga harus percaya bahwa diri kita itu bernilai. Kita tuh harus punya self-esteem, itu nilai di dalam diri kita. Kita tahu apa aja dan kita tahu kita tuh berharga gitu. Beda kan rasanya menerima diri kita sendiri dengan menyadari bahwa diri kita tuh berharga. Kayak kalau misalnya menerima diri sendiri tuh lebih kayak kekurangan kita apa aja kita terima. Kita menyadari kalau kita tuh bukan seseorang yang sempurna gitu.
Makanya harus diseimbangkan dengan self-esteem, di mana kita yang sudah berhasil menerima kekurangan diri kita juga harus percaya bahwa diri kita itu berharga, diri kita itu punya nilai yang cuman kita doang yang punya gitu. Dari buku yang gue baca, judulnya How to Respect Myself, atau Seni Menghargai Diri Sendiri, penulisnya Yoon Hong Yoon. Ini buku tuh bestseller di Korea Selatan, jadi di Indonesia juga ada terjemahannya. Gue bisa merekomendasikan buku ini karena di dalamnya ngebahas hal yang pengen gue bagikan di podcast kali ini, yaitu ciri-ciri dari self-esteem, atau gimana kita bisa jadi seseorang yang punya ciri-ciri kalau kita itu sudah menganggap diri kita itu berharga, punya nilainya gitu. Karena tujuan dari kenapa kita harus merasa diri kita tuh berharga atau punya nilai adalah dengan menyadari bahwa ternyata di dalam kehidupan ini kita tuh ternyata bisa bermanfaat loh buat orang lain. Dengan begitu kita bisa menjalani kehidupan ini dengan percaya diri. Tanpa punya self-esteem yang baik, kita seringkali bakal bingung gimana membedakan antara percaya diri dengan kesombongan. Karena kan tuh beda-beda tipis ya. Bahkan dari apa yang gue baca di Psychology Today, kalau seseorang itu nggak punya self-esteem yang baik, dia nggak bakal cuman kebingungan untuk membedakan antara confident, antara percaya diri dengan arogan atau kesombongan, tapi juga bisa cenderung menjadi pribadi yang narsis, pribadi yang self-centered, dan manipulatif. Oleh karena itu, self-love-nya kita itu perlu diseimbangkan dengan self-esteem. 3 pilar dasar dari self-esteem dibahas di buku How to Respect Myself ini. 3 pilar tersebut adalah kebermanfaatan diri, kontrol diri, dan rasa aman. Gua rasa kita semua perlu menanamkan 3 hal ini di dalam diri kita sendiri untuk jadi pengingat bahwa dalam proses kita berkembang, personal growth-nya kita, self-development-nya kita tuh nggak bisa jalan sendirian. Lo juga mungkin ngerasa kayak mungkin suatu saat bakal stuck. Gue nggak tahu harus ngapa-ngapain lagi nih setelah ini dalam proses gue berkembang. Kalau lo melakukan semuanya sendirian, kita tuh perlu banget loh melibatkan lingkungan sekitar untuk jadi support sistemnya kita dalam proses berkembangnya diri kita sendiri. Makanya ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, itu tuh untuk kemudian kita bisa menggali lebih dalam proses bertumbuhnya kita ke self-esteem atau nilai-nilai dari diri kita. Nah, nilai-nilai ini baru bisa kita dapatkan kalau kita punya 3 pilar tadi. Yang pertama, kebermanfaatan kita di masyarakat. Kalau kita belum pernah memiliki kebermanfaatan diri yang pada akhirnya bisa membuat kita merasa bisa membahagiakan orang lain yang ada di sekitar kita, maka kita belum bisa mempunyai rasa berharga di dalam diri kita. Prestasi-prestasi yang pada akhirnya membuat kita dikenal oleh masyarakat mungkin, atau mendapatkan respect dari lingkungan sekitar kita mungkin, itu adalah hal atau salah satu pilar yang kita perlukan dalam membentuk self-esteem kita. Kalau kita belum pernah terjun langsung ke lapangan, kalau kita belum pernah melakukan satu hal untuk masyarakat di sekitar kita, untuk komunitas kita mungkin, atau untuk sekolah mungkin, atau untuk apapun gitu yang kita rasa penting untuk kita, maka self-esteem itu akan sulit banget buat didapat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia juga kan, sebagai makhluk sosial kan, jadi perlu mencari kebermanfaatan diri kita. Kita jadi cari tahu apa ya yang bisa kita tawarkan kepada dunia, dan proses itu ternyata walaupun tujuannya kan untuk orang lain, nantinya itu berbalik kepada diri kita sendiri. Kita jadi punya nilai kebermanfaatan yang mendekatkan kita pada self-esteem di diri kita sendiri. Pilar selanjutnya adalah kontrol diri, rasa aman. Rasa aman ini tuh merupakan dasar dari harga diri atau nilai di dalam diri kita. Kalau kita nggak merasa aman dalam melakukan apa yang kita lakukan, kalau kita tuh nggak tahu kita itu ada di jalan yang benar atau enggak dalam melakukan sesuatu, kita tuh nggak bakal akhirnya merasa memiliki nilai dalam melakukan hal tersebut. Ibaratnya kita berjalan tanpa arah dan tujuan. Oleh karena itu, kita harus yakin dulu dengan apa yang kita lakuin, sehingga kita merasa aman
kita merasa kita ada di dalam jalan yang benar ketika melakukan hal tersebut. Baru kemudian kita bisa merasa bahwa diri kita tuh melakukan sesuatu hal yang berharga. Dalam hal ini gue seringkali ceritain ceritanya Dave Mustaine. Dave Mustaine itu tuh mantan vokalisnya Metallica. Dave dipecat dari Metallica karena konflik dalam band gitulah. Cerita ini tuh diceritain di buku Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat. Buku itu juga gue rekomen untuk kalian baca. Jadi ceritanya Dave Mustaine itu tuh dipecat dari Metallica setelah berapa tahun ada di band itu, yang kemudian ngebuat Dave merasa dirinya itu nggak berharga. Dia nggak punya self-esteem yang baik karena ngerasa dirinya gagal di mata masyarakat. Kemudian Dave jadi punya dendam. Dia pengen nunjukin ke dunia bahwa dia bisa membuat band yang lebih baik daripada Metallica. Yang kita tahu Metallica itu adalah porosnya heavy metal gitu. Metallica itu tuh adalah band heavy metal paling terkenal di dunia. Sampai pada akhirnya Dave Mustaine terus berusaha bikin band baru, tapi nggak pernah bisa menyaingi Metallica. Karena keinginan Dave membuat band baru untuk mengalahkan Metallica, tapi di mata masyarakat Metallica selalu jadi yang pertama, Dave tetap merasa dirinya gagal. Padahal kalau secara individu, Dave Mustaine adalah tokoh heavy metal yang paling tersohor di dunia gitu. Kalau misalnya ngomongin perseorangan heavy metal, kita pasti nyebut Dave Mustaine. Tapi Dave Mustaine sendiri merasa gagal dalam perjuangannya di ranah musik karena merasa tidak bisa menyaingi Metallica. Ini pentingnya kita tahu dan kita harus ngerasa aman dulu nih dalam melakukan sebuah aktivitas atau apa yang kita sedang perjuangkan, sehingga ketika kita bisa menghasilkan sesuatu dalam bidang itu, kita merasa berharga. Kita merasa kita udah menciptakan nilai-nilai yang membuat diri kita jadi naik derajatnya. Jadi pastiin apapun yang lagi kamu perjuangin sekarang, kamu udah tahu dulu nih arahnya kemana, kira-kira bisa menghadirkan rasa aman atau enggak. Kira-kira ini tuh adalah langkah yang benar untuk dilakukan atau enggak. Kalau udah terlanjur gimana, Ger? Gue salah dong. Kalau udah salah, gue nggak bisa ngapa-ngapain ya. Buat salah itu wajar, teman-teman. Yang penting evaluasi. Setelah ini, kita harus ngapain lagi? Solusinya apa ya dari masalah yang kita hadapin hari ini? Ke arah sana nih tujuannya. Semuanya cuman agar kita memiliki self-esteem yang baik gitu. Karena self-love aja nggak cukup, tapi baik sebagai langkah awal. Pembahasan soal self-esteem sebenarnya masih panjang banget, tapi kali ini gue tutup dulu sampai di sini. Gue mau tutup ini dengan quotes yang gue suka banget soal self-esteem, yaitu no one person is less worthy than the next person, and no one is the more important. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang lebih baik daripada orang lain. Kita semua sama aja kok. Jadi jangan ngerasa rendah diri, kita tumbuhin self-esteem di dalam diri kita. Segitu dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya.